hamba Allah dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, yang saya tanyakan adalah bagaimana saya memberikan pandangan kepada masyarakat untuk menghadapi para habaib yang memiliki kelakuan yang kurang baik, dan bagaimana juga saya selaku salah seorang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW untuk mengajak saudara-saudara sesama Bani Alawi atau habaib untuk berperilaku lebih baik kepada ajam atau yang bukan habaib. Hanya itu saja yang Al-Fakir tanyakan. Semoga Allah Ta'ala beri keberkahan dan kemuliaan di dunia dan akhirat untuk Buya Yahya. Syukran katsir. Baik, kalau ada di antara kita melihat dari dzurriyyah baginda Nabi kemudian melakukan kesalahan, pertama adalah yang harus kita hindari memandang mereka dengan pandangan kebencian, itu dulu. Tapi pandanglah dengan makna kasih sayang dan cinta, seperti kita memandang anak kita di saat melakukan kesalahan. Yang menjadi masalah kadang kebencian dan kedengkian kepada ahli bait, kepada habaib dzurriyyah Nabi. Kalau melakukan kesalahan, dzurriyyah Nabi langsung dianggap ini ada hati-hati, itu kebencian dalam hati kita. Kemudian setelah itu pandanglah mereka dengan pandangan yang pertama adalah pandangan kasih sayang. Dia adalah dzurriyyah baginda Nabi SAW, bukan dengan pandangan merendahkan apalagi kebencian. Kemudian pandangan yang lain harus kita hadirkan adalah, jadi gini cara pandang kita mandang dia sebagai ahli bait Nabi, di dalamnya ada darah baginda Nabi SAW, supaya kita tidak masuk wilayah kebencian tadi. Tidak wilayah kebencian, dendam. Kadang-kadang ada kebencian. Kalau sudah habaib yang melakukan kesalahan, tuh kayak sudah mendapatkan rezeki nomplok, naudzubillah. Mestinya dia menangis, lipat menangisnya. Di saat anaknya melakukan kesalahan dia menangis, melihat habaib melakukan kesalahan lebih menangis lagi. Karena apa? Itu dzurriyyah Nabi. Tapi kadang ada sebagian orang yang dikuasai hatinya dengan kebencian. Kalau ada habaib melakukan kesalahan, sudah ketepuk tangan, riang sekali. Tuh lihat, memang habaib, dasar habaib. Hati-hati. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itu adalah dzurriyyah Nabi. Kalau dia bersalah, manusia dia. Kita melihat kesalahannya sebagai kesalahan, kita tegur, kita ingatkan, kita angkat, kita entaskan dari kemuliaan agar Nabi bangga dengan kita karena kita telah menolong cucunya untuk selamat. Bangga Nabi. Kalau kita biarkan, Nabi marah. Kau mengambil hidayah dariku, kenapa cucuku salah kau biarkan saja? Marah Nabi. Tapi dengan cara yang indah, bukan dengan cara merendahkan. Baik, inilah tugas kita di saat melihat para dzurriyyah Nabi. Misalnya ada yang melakukan kesalahan, awas, jangan dengan pandangan kebencian. Kemudian bagi keluarga ahli bait Nabi sendiri, tadi yang bertanya ada termasuk minal habaib. Bagaimana? Katakanlah, bukan saja Anda, kita semuanya. Jadi menyikapi mereka harus segera kita tolong. Dan yang paling mudah dan paling pantas untuk menolong adalah dari keluarga. Dari kalangan habaib dulu lebih mudah untuk mengangkat habaib. Karena satu martabat. Satu martabat, sama-sama habaib, maka tugas Anda sebagai habaib tentunya lebih dibanding yang lainnya di dalam menolong dzurriyyah Nabi SAW. Kita semuanya punya kewajiban tentu. Nah, tetapi Anda sebagai seorang habib, Anda punya kewajiban lebih. Kemudian bagi kita semua harus paham, kalau kita bisa menolong habaib dan seterusnya yang kepleset, yang tidak menjadi benar, maka pahalanya double. Ingat, takbir dari guru mulia adalah kanzun madfun. Ahli bait Nabi adalah seperti barang kekayaan yang tertimbun. Jadi gini, kalau kita bisa membenahi satu habib, itu manfaatnya gede sekali. Kenapa? Dia akan menjadi contoh lebih mudah karena dzurriyyah Nabi. Makanya kalau mendidik seorang habib satu menjadi orang alim benar, ini lebih banyak pahalanya dibanding yang lainnya. Karena apa? Kalau mereka benar baik, akan mudah untuk ditiru. Begitu sebaliknya, dari orang yang dianggap mulia, kalau dia melakukan kesalahan, gampang mudah ditiru untuk orang lain. Maka mengangkat mereka, menyelamatkan beliau ini adalah pertama kerjaan besar, utama, dan pahalanya juga luar biasa. Maka kepada khususnya kepada para ahli bait Nabi, para habaib, ini adalah tentunya dia adalah barisan pertama untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang sama habaib yang melakukan kesalahan. Kadang selain habaib tidak punya keberanian, mungkin dikuasai oleh rasa hormat dan cintanya sehingga untuk menegur tidak berani. Di hati kecilnya ingin menegur, tapi kalau sama-sama habib lebih mudah. Dan ketahuilah, ingat, urusan-urusan ini adalah urusan yang pentingnya, jangan dianggap sepele, ada sangkut pautnya dengan Nabi SAW. Jangan sampai siapapun dari kita
ada sedikit terpetik kebencian, tertanam kebencian kepada ahli Nabi SAW, dan jangan dolim kepada mereka. Tidak boleh selain dari habaib, dolim kepada habaib nggak boleh. Sama habaib pun juga tidak boleh dolim dengan habaib. Sama. Jangan, bukan berarti seorang habib dengan habib yang lain boleh seenaknya, nggak bisa. Sama. Jadi harus dijaga karena itu adalah dzurriyyah Nabi SAW yang harus kita muliakan, kita cintai dan kita jaga. Semoga Allah memberikan kepada kita mahabbah yang sesungguhnya kepada dzurriyyah Nabi, dan semoga Allah memilih kita untuk bisa menjadi penolong-penolong yang bisa membantu beliau-beliau di antara habaib yang mungkin saat itu adalah ada kesalahan. Semoga Allah memilih kita untuk bisa menolong. Dengan itulah semoga Nabi bangga dengan kita. Nabi bangga dengan kita seperti kita telah mengambil hidayah dari kakek mereka. Ayo kita sampaikan kebaikan kepada mereka para habaib itu, sehingga kita benar-benar maksimal di dalam mengabdi dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.